Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma rahmataka narjuk wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Sahabat Al-Ma'ruf TV yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan kajian online kita masih dalam program Ensiklopedi Adab Islami. Dan seperti biasa, yang menjadi rujukan utama kita, referensi utama kita adalah kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Fathi Said Nada Hafizahullah Ta'ala. Di kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas mengenai adab siyam, adab-adab berpuasa. Beliau menjelaskan bahwa siyam ibadatun min a'zamil ibadat. Saum ini merupakan ibadah yang sangat agung. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya suatu ketika Talhah bin Ubaidillah bermimpi bersama dengan dua orang sahabat yang masuk Islamnya berbarengan. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar. Yang salah satunya lebih hebat ibadahnya, lebih rajin ibadahnya di antara yang lain. Tsumma istushhid, bahkan meninggalnya di medan jihad. Bukan hanya ibadah yang luar biasa, meninggalnya pun di medan jihad. Maka Talhah bin Ubaidillah melihat kedua orang ini ada di mimpinya. Adapun orang yang kedua itu, dia lebih panjang usianya 1 tahun. Kemudian wafat juga. Maka di dalam mimpi itu, Talhah melihat bahwa dia berada di depan pintu bersama dua orang ini. Kemudian keluar sesosok malaikat. Ya. Dan mengizinkan terlebih dahulu orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Baru setelah itu, tidak lama kemudian, atau setelah berapa lama kemudian, ya, diizinkanlah orang yang ibadahnya luar biasa, bahkan meninggal di medan jihad. Maka sampailah mimpi ini kepada para sahabat. Fa'ajibu min dzalika, mereka pun terheran. Ya, kok bisa orang yang ibadahnya biasa-biasa tapi masuk surganya lebih dulu? Diperbincangkan oleh mereka sampai kabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ayyi dzalika ta'jabun? Dari hal apa kalian kok bisa terheran? Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah orang ini telah lebih panjang usianya 1 tahun? Wa adraka Ramadhan fasoma. Bahkan dia bisa mendapatkan Ramadan lagi dan melaksanakan saum lagi. Kemudian dia melaksanakan sholat sekian dan sekian dari bilangan sujud selama 1 tahun itu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fama bainahuma ab'ada mimma baina sama'i wal ardh. Sungguh jarak antara keduanya di surga itu seperti langit dan bumi. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita betapa besarnya nikmat seorang ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Bisa jadi dengan sebab Ramadan ini kita diangkat derajatnya di surga kelak. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian juga dengan sebab Ramadan seorang akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam yang kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat 1 bulan, di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
Ya. Oleh karenanya sebagian ulama kita memberikan permisalan kalau seandainya ada seorang yang ditawarkan oleh majikannya untuk melakukan lembur selama 10 hari, ia akan mendapatkan gaji untuk 83 tahun. Ya. Maka tentu semua pegawai di sana akan berusaha untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Maka sungguh malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari perumpamaan orang yang hanya bekerja 10 hari mendapatkan gaji 83 tahun. Karena kalau gaji itu hanya berkaitan dengan dunia, sementara ini berkaitan dengan kesuksesan dunia akhirat kita. Ini diantara hal yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Demikian juga Nabi SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kemudian kata Nabi SAW, "Tufattahu fihi abwabul jannah." Di malam-malam Ramadan atau di setiap hari bulan Ramadan itu semua pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan semua pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Dan semua syaitan dibelenggu. Dalam riwayat yang lain, wa maradatil jin, dan pembesar-pembesar jin. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dihindarkan dari kebaikan malam Lailatul Qadar, sungguh dia sangat rugi sekali. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha minhu falam yughfar lahu. Ya. Ketika Nabi SAW naik ke satu mimbar mengucapkan amin. Naik lagi ke mimbar yang lain mengucapkan amin. Naik lagi ke mimbar lain mengucapkan amin. Para sahabat bertanya, kenapa Anda mengucapkan amin? Rasulullah, kata Nabi SAW, tadi datang kepadaku Jibril, kemudian beliau berdoa. Di antara doanya, yaitu sungguh celaka orang yang masuk ke bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi belum diampuni. Celaka dia. Maka Nabi SAW aminkan doa Jibril tersebut. Padahal kita ketahui bagaimana Nabi SAW orang yang sangat lembut. Akhlaknya luar biasa mulia. Jarang sekali mendoakan keburukan. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang yang terhindar dari kebaikan bulan Ramadan ini benar-benar orang yang sangat-sangat merugi. Ya. Oleh karenanya, tentu ketika kita hendak masuk ke bulan Ramadan, butuh kepada yang namanya ilmu. Butuh yang namanya persiapan. Di antara persiapan yang bisa kita lakukan adalah dengan kita memperbanyak taubat dan istighfar kita kepada Allah. Surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah." Istighfarlah kalian kepada Allah dan bertobat kepadanya, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian kehidupan yang nyaman. Kehidupan yang sangat kita idam-idamkan terutama di bulan Ramadan. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan sudah terlalu banyak kegiatan dunia kita. Kita ingin masuk bulan Ramadan, kita bisa beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan tenang, tidak terlalu disibukkan dengan dunia. Demikian juga di surat Hud juga ayat yang ke-52 Allah berfirman, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, diucapkan oleh seorang nabi, beristighfarlah kalian kepada Allah dan meminta ampunlah kepadanya. Bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan yang kalian miliki.
Oleh karenanya, kalau seandainya kita sekarang memiliki keterbatasan kekuatan untuk beribadah, ya kita hanya bisa baca Quran sekian halaman, ya salat malamnya hanya sekian rakaat. Kita ingin masuk bulan Ramadan lebih dari itu. Oleh karenanya, agar kita mendapatkan kekuatan tersebut, perbanyaklah taubat dan istighfar sebelum kita masuk bulan Ramadan. Nah, kita akan bacakan adab-adab yang berkaitan dengan saum. Adab yang pertama yaitu tentu kita harus niat dengan niat yang baik. Ya. Karena saum ini adalah seutama-utama ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, telah diwajibkan bagi kalian saum. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, "Wasyamu li wa ana ajzi bih." Dan saum itu khusus untukku, saya akan langsung membalasnya. Ya, kenapa dikatakan khusus? Karena memang ini ibadah yang sangat rahasia. Tergantung niat seseorang. Ketika niatnya baik, niatnya tulus, ikhlas karena Allah, maka Allah langsung yang akan memberikan ganjarannya tanpa batasan. Sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala tanpa batas. Sebagian mereka menafsirkan dengan yaitu orang-orang yang berpuasa. Orang-orang berpuasa pahalanya tidak akan ada batasnya. Berdasarkan hadis kursi tadi, "Wasyamu li wa ana ajzi bih." Saum itu untukku, saya akan langsung membalasnya tanpa ada takaran. Berbeda dengan ibadah yang lain, ya. Hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan akan dilipatkan 10, ya, sampai 700, sementara saum ini tidak ada batasnya. Maka ini tentu membutuhkan niat yang tulus. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang saum Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian adab yang kedua, al-iktsaru minas shiyam. Di antara adab saum secara umum yaitu perbanyak saum. Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada pintu khusus namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Yang akan dimasuki oleh orang-orang yang saum di hari kiamat. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak ada orang selain mereka yang masuk ke dalam pintu tersebut. Yuqalu aina as-shaimun. Dan dikatakan mana orang-orang yang suka saum? Fayadkhuluna minhu, maka masuklah dari pintu tersebut. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Kalau sudah selesai masuk semua orang yang biasa saum dari pintu tersebut, maka akan ditutup, tidak akan ada lagi yang bisa masuk. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Demikian juga di antara keutamaan saum, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Ya, tidak ada seorang pun yang melaksanakan saum karena Allah, di jalan Allah, ikhlas karena Allah, kecuali Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 musim gugur. Ya, 70 musim gugur, kharif. Maksudnya apa ya? 70 tahun. Ya, 70 musim gugur maksudnya 70 tahun. Hanya dengan saum satu hari, selama dia ikhlas karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dia dari api neraka dengan sebab saum tersebut. Tentu dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa besar, ya. Dengan syarat dia berusaha menjaga dirinya, karena yang namanya dosa besar itu butuh kepada taubat. Kecuali jika Allah kehendaki
mengampuni seorang tanpa taubat. Ya. Demikian juga hadis yang menunjukkan kepada kita akan anjuran berbanyak saum. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau adalah orang yang paling kuat untuk saum. Ya, beliau menginginkan untuk saum sepanjang tahun. Maka Nabi SAW menyampaikan, فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ. Sungguhnya engkau tidak akan mampu. فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ. Maka hendaknya engkau saum dan berbuka juga. Waqum wanam. Demikian juga engkau laksanakan sholat malam tapi tidur juga. Jangan semalaman suntuk. Wasum minasyahri thalathata ayyam. Dan engkau laksanakan saum setiap bulan 3 bulan. 3 hari afwan. Fa innal hasanata bi asyri amthali. Karena satu kebaikan akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Wa dzalika mithlu siyamid dahr, sehingga orang yang terbiasa saum sebulan minimal 3 hari maka akan dinilai seperti saum selama 1 tahun penuh. Kenapa? Karena satu kebaikan dikali 10. 3 kali 10 berarti 30 hari. Setiap bulan dilakukan maka seperti orang yang saum selama 1 tahun. Dan saum yang terbaik adalah saum Nabiullah Daud. Ketika Abdullah bin Amr ini mengatakan, saya lebih mampu dari itu, 3 hari terlalu sedikit. Maka kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yaumain. Coba, sehari saum, 2 hari buka. Kata beliau, saya lebih mampu, sum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu, ya saum 1 hari, besoknya buka, saum lagi 1 hari, besoknya buka. Wa dzalika siyamu Daud wa huwa a'dalus siyam. Itulah saum Nabi Daud, dan inilah saum yang terbaik. Subhanallah. Jadi orang yang terbiasa melaksanakan saum Daud ini kesempatan untuk masuk ke surga melalui pintu Rayyan ini sangat besar. Ya. Dan ketika Amr bin Al-As beliau sepuh, ya beliau mengatakan la an akuna qabiltu thalathatal ayyam allati qala Rasulullah SAW ahabbu ilayya min ahli wa mali. Sungguh kalau saya menerima anjuran Rasulullah SAW untuk saum 3 hari setiap bulan, tentu itu lebih saya cintai melebihi keluarga dan hartaku. Ini luar biasa. Ya. Jadi ibadah itu bukan mesti meremnya, mesti mantepnya. Ikuti sunnah saja itu sudah sangat baik. Padahal Amr ibn al-As itu ingin saum 1 tahun. Namun Nabi SAW anjurkan dengan hal yang sesuai dengan petunjuk. Ya, karena memang ada larangan kita saum sepanjang tahun, saum dahar. Kemudian adab yang ketiga, taharri saumil ayyamil fadilah. Ya, kita cari waktu-waktu saum yang utama. Itu diantaranya saum ayyamil bid, ya, saum 3 hari setiap bulan di pertengahannya. Nabi SAW disebutkan oleh Abu Dzar, amarana Rasulullah SAW bisiyamil bid al-ghar 13, 10, wa 14, wa 15. Kata Abu Dzar, kami diperintahkan untuk saum di 3 hari bulan, setiap bulan ayyamul bid, tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Ya. Dan Nabi SAW kana la yuftiru ayyamil bid fi hadar wala safar. Nabi SAW itu disebutkan dalam hadis riwayat Nasa'i, beliau senantiasa menjaga siyamul bid baik ketika safar maupun ketika mukim, senantiasa dijaga. Demikian juga saum al-itsnain wal khamis, saum Senin dan Kamis. Nabi SAW bersabda, innal a'mala turfa yaumal itsnain wal khamis, fa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Sesungguhnya amalan itu diangkat kepada Allah di setiap Senin dan Kamis. Dan saya senang kalau amalanku diangkat dalam kondisi saya saum. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Kemudian saum Asyura, itu saum tanggal 10
Muharram. Nabi SAW bersabda, ya siyamu yawma Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sana allati qablah wa sana allati ba'dah. Saum hari Arafah, saya harapkan pahalanya itu bisa menghapuskan dosa setahun dan setelah dan setahun sebelumnya. Wa siyamu yaumi Asyura, dan saum hari Asyura, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sana allati qablah. Saya berharap bisa menghapuskan dosa setahun sebelum pelaksanaan saum tersebut. Subhanallah. Yang demikian juga saum hari Arafah, berdasarkan hadis yang barusan kita sebutkan. Demikian juga saum sittat aw ayyam min Syawal, saum 6 hari di bulan Syawal. Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahar. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan, kemudian dia tambahkan lagi 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala seperti pahala 1 tahun penuh. Ya. Bagaimana? Saum Ramadan 30 hari. Ya, kali 10 berarti sama dengan 10 bulan. 1 bulan kali 10, 10 bulan. Kemudian saum Syawal itu 6 hari kali 10, 60 hari. Sama dengan 2 bulan. Sehingga saum Ramadan plus Syawal sama dengan pahalanya sama dengan saum 1 tahun penuh. Ya, belum lagi kalau orang terbiasa saum ayyamil bid, maka ya minimalnya pahala 2 tahun dia raih setiap tahunnya. Kemudian yang keenam, adab yang keenam, kathratu saum fil Muharram wa Sya'ban. Perbanyak saum di bulan Muharram dan Sya'ban. Nabi SAW bersabda, afdalu siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama saum setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Saum yang dilakukan di bulan Muharram. Demikian juga Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah, wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguh tidak ada satu bulan yang Nabi SAW memperbanyak saum yang lebih banyak selain Ramadan tentunya melebihi bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini boleh kita saum dari awal sampai akhir bulan, kecuali di 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya, karena itu terlarang. Kata Nabi SAW, la taqaddamu Ramadana bisiyami yaumin wala yaumain illa an yakuna rajulun kan yasumhu falyasumhu. Ya, jangan kalian dahului saum Ramadan dengan 1 atau 2 hari sebelumnya saum. Kecuali memang orang yang terbiasa punya kebiasaan saum, maka dia boleh melaksanakan saum di hari tersebut. Kemudian yang ketujuh, laksanakan saum 9 hari di bulan Dzulhijjah. Karena dalam hadis disebutkan kana yasumu tis'a Dzulhijjah wa yaum Asyura. Nabi itu biasa melaksanakan saum 9 hari di bulan Dzulhijjah dan saum Asyura. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian juga saum Daud. Ya, tadi hadisnya kita telah bacakan. Kemudian adab yang keempat, ijtinabu saumil ayyamil manhi anha. Hindari ya saum di hari-hari yang terlarang. Seperti hari Idul Adha dan Idul Fitri. Naha an saumi yaumil fitri wan nahar. Nabi SAW itu melarang untuk saum di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian juga hari-hari tasyriq. Nabi SAW mengatakan ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Hari-hari tasyrik itu adalah hari untuk makan, minum, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibnu Umar mengatakan lam yurakhas fi ayyamit tasyriq an yasubna illa liman lam yajidil hadya. Tidak boleh orang melaksanakan saum di hari tasyrik kecuali orang yang melaksanakan saum melaksanakan haji tamattu atau haji qiran sementara dia tidak punya hewan sembelihan. Maka boleh dia melaksanakan saum di hari-hari tasyrik tersebut. Ini bagi orang yang berhaji dengan haji tamattu atau haji qiran. Kemudian yaumus syak. Ya, di antara hari yang harus dihindari melaksanakan saum yaitu hari yang diragukan.
tepatnya tanggal 30 Sya'ban. Ya, ketika tanggal 29 kaum muslimin melaksanakan ru'yatul hilal, ketika mendung maka disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini dikatakan sebagai hari yang ragu karena kita tidak tahu ini sudah masuk Ramadan atau belum. Karena di sore hari atau malam harinya hilalnya tidak terlihat. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man shamal yawmal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang melaksanakan saum di hari yang diragukan, yakni hari syak, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Demikian juga yaitu hari Jumat. Hari Jumat ini termasuk hari yang kita tidak boleh saum menyendiri di hari Jumat. La yasum ahadukum yaumal jum'ati illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Nabi SAW bersabda, jangan ada yang saum di antara kalian khusus hari Jumat. Ya, kecuali kalau diiringi dengan saum sebelumnya atau saum setelahnya. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, wala takhussu yaumal jum'ati bisyam min bainil ayyam. Jangan kalian khususkan hari Jumat untuk saum di antara hari-hari tersebut, illa an yakuna fi saum yasumuhu ahadukum, kecuali jika berkaitan dengan saum kebiasaan kalian, misalkan berkaitan dengan saum Daud, ya, maka ini tidak masalah. Kemudian yang kelima, ada mujawazi saum yaumi Arafah liman kana hajjan. Tidak boleh melaksanakan saum Arafah bagi yang sedang haji. Bagi yang sedang haji tidak disyaratkan untuk melaksanakan saum Arafah. Ya, berdasarkan hadis Ummu Fadl, arsaltu ila Nabi SAW qadahu labanin wa huwa ala ba'irihi bi'arafah fasyaribah. Ummul Fadl mengatakan, aku pernah mengirimkan kepada Nabi satu wadah berisi susu, maka beliau minum di atas untanya, ya, padahal itu di hari Arafah, ya, ketika di Arafah. Nah, kemudian adab yang kelima, adamu shaumil mar'ati tatawwu'an bighairi idzni zawjiha. Ya, hendaknya seorang wanita tidak melaksanakan saum, ya, saum sunnah kecuali dengan izin suaminya. Nabi SAW bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun ila bi'izni. Tidak boleh seorang wanita dia melaksanakan saum sunnah sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Dan kemudian adab yang keenam, as-sahur walau bisyurbati ma. Laksanakan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Demikian juga Nabi SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatis sahur. Pembeda antara saum kita kaum muslimin dengan saum ahlil kitab, makan sahur. Dan beliau menegaskan dalam hadis yang lain, tasahharu walau bijur'atin min ma'. Sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Dan ni'ma sahuril mu'min at-tamr, sebaik-baik sahur bagi orang yang beriman adalah kurma. Ya, ini yang paling baik untuk sahur adalah kurma. Kemudian adab yang ketujuh, ta'khirus sahur. Akhirkan sahur. Hikmahnya apa? Supaya kita lebih semangat ketika beraktivitas di siang harinya. Ya, lihat bagaimana para sahabat tanggal 17 Ramadan melaksanakan perang Badar, Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'ah. Ya. Mereka di bulan Ramadan perang. Maka bulan Ramadan bukan alasan untuk berleha-leha, untuk rebahan, untuk tiduran terus, ya. Namun hendaknya kita biasa beraktivitas, bahkan memperbanyak ibadah. Di antara caranya itu kita akhirkan sahur. Nabi SAW bersabda, bakiru bil iftar wa akhirus sahur. Ya. Segerakan berbuka dan akhirkan sahur. Hadis riwayat Ibnu Abdi dan kitab Al-Kamil.
Kemudian adab yang kedelapan, adamul ifrat fil akli fis sahur. Hendaknya kita jangan makan berlebihan ketika sahur. Sebagian orang karena makan siangnya jadi tidak ada, akhirnya dijamak. Sahurnya harus 2 piring. Ini menyelisihi sunnah. Ya, karena ya di antara hikmah kita saum adalah agar kita merasakan rasa lapar. Sehingga kita punya empati kepada kaum muslimin yang kesulitan dalam mencari nafkah. Kemudian adab yang kesembilan, hifdzul jawarih asna as-siyam. Jagalah anggota tubuh kita dari kemaksiatan ketika saum. Nabi SAW mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang saum tapi tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar saja. Tidak dapat pahala apa-apa. Ya. Dan Nabi SAW juga bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau mengamalkan perbuatan dusta, sungguh Allah tidak butuh dari saumnya. Allah tidak butuh. Ya, oleh karenanya di antara hikmah saum agar kita bisa terlatih untuk menjaga anggota tubuh kita supaya tidak bermaksiat. Karena ketika itu ruang lingkup jalan setan itu sedang sempit. Karena setan berjalan di saluran darah sementara kita sedang saum. Ya. Oleh karenanya sungguh keterlaluan orang yang masih bermaksiat ketika saum. Sungguh keterlaluan orang yang masih bermaksiat di bulan Ramadan. Bulan yang ketika itu setan-setan sedang dibelenggu. Ya. Kemudian adab yang ke-10, at-tahallum wa adamul jahl. Berusahalah bersikap lembut, hikmah, bijaksana, dan jangan berbuat kebodohan. Nabi SAW mengatakan, "Idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yajhal." Jika salah seorang di antara kalian sedang saum, maka jangan berbuat rafath. Jangan melakukan hal yang senonoh atau mengucapkan ucapan yang senonoh. Ya. Wala yajhal, dan jangan melakukan hal yang bodoh. Fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im inni sha'im. Kalau seandainya ada orang yang mengajak debat dia, mengajak kelahi dia, maka ucapkan saya sedang saum, saya sedang saum. Kemudian adab yang ke-11, hifdzul lisan anil lagwi wa rafath wal fusuq. Jaga lisan dari perbuatan sia-sia, ya, perbuatan senonoh dan perbuatan dosa. Kalau tadi anggota tubuh secara umum, sekarang lisan secara khusus. Ya, terutama sebagian orang itu mudah mengucapkan ucapan tanpa dia pikir terlebih dahulu. Nabi SAW mengatakan, laisa siyam minal akli wasyurb. Hakikat saum itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Innamas siyamu 'anil lagwi warrafath. Hakikat siam itu adalah agar orang bisa menjaga diri dari perbuatan sia-sia dan rafath. Ya. Sebagian orang ketika saum dari pagi sampai sore main game terus. Subhanallah. Nonton terus. Ini lagwi. Perbuatan sia-sia. Fa in sabaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni sha'im inni sha'im. Kalau ada orang yang bermasalah dengan engkau ketika engkau saum, maka jangan tertarik emosinya, jangan terpancing emosi. Ucapkan inni sha'im inni sha'im. Kemudian adab yang ke-11, perbanyak kebaikan. Karena kebaikan di bulan Ramadan terutama dan secara umum ketika saum itu akan lebih besar pahalanya. Ya, Nabi SAW mengatakan umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Subhanallah. Dalam riwayat lain haji bersamaku. Maka amalan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'jilul futur. Ya, segerakan berbuka. Nabi SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.
Berbeda dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka tidak berbuka kecuali kalau bintang-bintang sudah terlihat, sudah sangat malam. Ya, padahal ini keliru, ya, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Maka yang menjadi patokan ibadah sekali lagi bukan mantapnya, tapi bagaimana kesesuaian ibadah tersebut dengan petunjuk Nabi SAW. Kemudian adab yang ke-14, al-fitru ala rutabin aw tamrin wa nahwi. Ya, buka dengan kurma basah. Ini kalau ada. Kata Nabi SAW, ya, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir ala tamri. Nabi SAW mengatakan kalau kalian sedang saum maka bukalah dengan kurma. Fa in lam yajid tamr fa'alal ma. Kalau tidak ada maka dengan air. Fa innal ma' tahur, karena air itu akan menjadi penyuci bagi dirinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi itu kalau berbuka akan mendahulukan kurma basah. Illa ala rutab. Beliau akan mendahulukan kurma basah. Fa idza lam yakun rutab. Tapi kalau tidak ada kurma basah, ya, maka beliau akan berbuka dengan kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, maka dengan air. Kemudian adab yang ke-15, jangan berlebih-lebihan makan ketika berbuka. Sebagian orang, subhanallah, ketika buka luar biasa. Semua dimasukkan ke dalam perutnya. Bahkan yang sunnah itu takjil sederhana. Kurma 3 biji, ya, minum, itu sunnahnya. Ya. Jadi jangan langsung makan. Karena itu agar kita mendapatkan dua keutamaan menyegerakan berbuka dan keutamaan menyegerakan sholat. Berdasarkan hadis Abu Atiyah, ketika beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan Masruq, ya, sesungguhnya ada dua orang sahabat yang sama-sama semangat melakukan kebaikan. Yang satu menyegerakan berbuka, menyegerakan sholat maghrib, adapun yang kedua mengakhirkan buka, mengakhirkan sholat maghrib. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang menyegerakan berbuka? Kata beliau, Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud. Maka kata Nabi SAW, ya, sungguh Nabi SAW itu biasa berbuka dengan disegerakan. Maka, ya, yang terbaik tentu adalah dengan menyegerakan berbuka dan menyegerakan sholat juga. Kemudian adab yang ke-16, yaitu, ya, ad-du'a indal fitr, yaitu perbanyak doa ketika hendak berbuka. Kana idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Nabi biasa berdoa ketika berbuka puasa dengan doa dhahaba adh-dhama'u wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, telah tetap pahalanya insyaallah. Demikian juga kata Nabi SAW, salatu da'awat, ada 3 doa yang mustajabat. Di antaranya da'watus shaim, yaitu doa orang yang saum. Ya, selain doa orang yang orang musafir, dan doa orang yang dizalimi. Kemudian adab yang ke-17, yaitu berusaha untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Nabi SAW bersabda, man fattara shaiman kana lahu, ya, kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqus min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahalanya, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang saum sedikit pun. Kemudian adab yang berikutnya, jangan laksanakan saum wisal. Ya, jadi 2 hari langsung digabungkan dengan satu sahur, satu buka, ini terlarang. Adapun Nabi SAW melaksanakan saum wisal, kata Nabi SAW, ya, ini abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Saya itu bermalam dalam kondisi Allah memberikan makan dan minum kepada. Jadi tidak masalah untuk Nabi. Adapun kita maka tidak boleh. Adab yang ke-19, jawazul fitri asna an-nahar fi shaumi tatawwu. Yaitu bolehnya berbuka di siang hari ketika memang saumnya sunnah.
Jadi kalau ketika seorang diundang ke walimah sementara dia sedang saum sunnah, maka boleh dia untuk membatalkan. Nabi SAW mengatakan as-saum aw-as-saimul mutatawwi amiru nafsihi insya'a shoma wa insya'a aftar. Orang yang sedang melaksanakan saum sunnah itu tergantung dirinya sendiri. Kalau dia mau dia saum, kalau dia mau maka dia boleh berbuka. Kemudian adab yang ke-20, jauhi segala hal yang merusak saum, ya, pembatal-pembatalnya. Makan, minum dengan sengaja, hubungan suami istri. Nah, di antaranya juga yaitu berlebih-lebihan ketika istinsyak, masukkan air ke hidung dan mulut, ya, masukkan air ketika wudhu. Ini pun harus hati-hati, jangan sampai airnya tertelan. Kemudian adab yang terakhir yaitu tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa dibahas, yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.